Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nunur dengan NIM 23090150235 dari kelas D. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Pengauditen 2. Nah, di mana di sini saya akan membahas kasus mengenai PT Indofarma Tbk. Nah, kita langsung saja membahas latar belakang dari kasus PT Indofarma ini. Nah, PT Indofarma Tbk ini salah satu perusahaan farmasi milik negara BUMN. Nah, di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan finansial dan operasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, pada tahun 2024, perusahaan ini menjadi sorotan publik setelah laporan audit menyatakan adanya indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangannya. Nah, kasus ini bermula ketika auditor independen yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan Indofarma memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Nah, karena ini ketidakcukupan bukti audit dan temuan atas potensi pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, regulator, dan stakeholder. Nah, mengingat PT Indofarma merupakan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Nah, untuk latar belakang permasalahan ini tidak lepas dari kondisi keuangan Indofarma yang telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, termasuk kerugian berturut-turut dan tingginya beban utang. Pada tahun 2023, perusahaan bahkan telah masuk dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, karena risiko gagal bayar, diduga terdapat upaya dari manajemen untuk window dressing atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Selain itu, ada indikasi bahwa perusahaan tidak mengungkapkan atau disclosure beberapa transaksi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Nah, kasus ini semakin rumit dengan adanya dugaan konflik kepentingan dalam tata kelola perusahaan atau corporate governance. Nah, termasuk peran direksi dan komisaris yang dinilai tidak optimal dalam menguasai perusahaan ini. Nah, kita langsung saja membahas pembahasan kasus audit di PT Farma ini. Nah, pemberian opini disclaimer oleh audit eksternal terhadap laporan keuangan Indofarma ini pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan signifikan dalam proses audit. Nah, di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti yang memadai terkait beberapa pos krusial dalam neraca dan laporan laba rugi seperti piutang usaha, persediaan, dan kewajiban jangka panjang. Selain itu, ditemukan inkonsistensi dalam pengakuan pendapatan dan beban yang mengidentifikasikan pelanggaran terhadap prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa terdapat praktik rekayasa laporan keuangan atau financial statement fraud yang menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, salah satu isu utama yang dibahas dalam kasus ini adalah lemahnya pengendalian internal atau internal control di PT Indofarma ini. Nah, auditor menemukan bahwa perusahaan ini tidak memiliki dokumentasi yang memadai untuk beberapa transaksi
besar, termasuk pembelian bahan baku dan penjualan produk. Nah, lemahnya sistem pengawasan internal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, baik yang dilakukan secara sengaja atau fraud maupun karena kelalaian atau error. Nah, selain itu terdapat indikasi bahwa manajemen tidak sepenuhnya kooperatif dalam memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit, sehingga memperparah ketidaksempurnaan laporan keuangan. Nah, dari perspektif data kelola perusahaan atau corporate governance, kasus ini juga menyoroti kegagalan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai perusahaan BUMN yang sebagai sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, PT Indofarma seharusnya ini juga menerapkan standar tata kelola yang tinggi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kinerja direksi dan integritas laporan keuangan tidak berjalan efektif. Nah, regulator seperti OJK dan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diduga akan melakukan investasi lebih lanjut untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi atau penggelapan aset negara. Nah, dampak dari kasus audit ini sangat luas, mulai dari penurunan kepercayaan investor hingga potensi sanksi dari BI dan OJK. Nah, saham Indofarma sempat mengalami suspension atau penangguhan perdagangan. Menyusul publikasi laporan audit yang bermasalah, para investor terutama pemegang saham retail berisiko mengalami kerugian material jika terbukti terjadi kecurangan. Di sisi lain, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan BUMN dan emiten lain mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Nah, jika tidak ditangani secara serius, skandal audit PT Indofarma ini dapat memperburuk citra BUMN di sektor kesehatan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini yaitu kasus audit PT Indofarma Tbk pada tahun 2024 mencerminkan kegagalan dalam aspek akuntabilitas keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian internal. Nah, pemberian opini disclaimer oleh auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak dapat diandalkan, sehingga memerlukan investigasi lebih mendalam oleh otoritas terkait. Nah, solusi jangka panjang yang perlu dilakukan termasuk perbaikan sistem pengawasan internal, penegakan corporate governance, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Tanpa perbaikan mendasar, PT Indofarma berisiko menghadapi sanksi regulator, tuntutan hukum, dan kehilangan kepercayaan pasar. Baik, itu saja yang dapat saya